Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safa Afina, biasa dipanggil Safa, dengan NIM K1521058. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknik Lingkungan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Junda Kusapsya, Magister Sains Arsitek. Untuk judul yang saya ambil yaitu Pengelolaan Sampah Organik Pasar Tradisional. Pengelolaan sampah organik pasar tradisional. Latar belakang. Setiap individu pasti membutuhkan makan dan minum setiap harinya, di mana bahan yang dibeli tidak jauh dari kata pasar. Banyaknya jumlah pasar tradisional hingga modern di Indonesia tentu saja akan menghasilkan limbah yang banyak pula. Limbah yang dihasilkan beragam, mulai dari yang dapat didaur ulang maupun tidak, dapat terurai dengan hitungan minggu, bahkan hari saja, dan ada juga yang membutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan hingga ratusan tahun untuk menguraikannya. Dengan ini, kita harus cerdas dalam mengelola limbah tersebut. Mengelola limbah dapat dilakukan di lingkungan yang besar maupun kecil, seperti di halaman rumah. Namun skala besar seperti di pasar sepertinya sangat sulit untuk diterapkan. Dan seperti yang kita tahu, di pasar tradisional menghasilkan banyak sampah organik yang dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan kembali. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat. Jika hal ini terus terjadi, maka akan mengganggu aspek kebersihan dan keindahan, mengurangi kenyamanan, dan menjadi media penularan penyakit. Jadi, sebisa mungkin kita memanfaatkan sampah dengan sebaik mungkin, terutama dengan sampah yang dapat terurai dengan cepat dan dapat dilakukan dengan mudah. Berikutnya yaitu permasalahan. Yang pertama, ada apa sih manfaat dari pengelolaan sampah organik di pasar? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi pengelolaan? Yang ketiga, bagaimana cara mengolah sampah organik di pasar tradisional? Berikut adalah pengertian dari judul saya. Kata yang pertama yaitu pengelolaan. Pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan, perencanaan, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana-sarana yang ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. GR Theory. Berikutnya yaitu sampah. Sampah merupakan suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Organik di KBBI adalah berkaitan dengan zat yang berasal dari makhluk hidup, berupa dari hewan maupun tumbuhan, seperti minyak dan batu bara. Berikutnya yaitu pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk Indonesia. Masyarakat yang bergantung kehidupan pada pasar tradisional tidak sedikit. Menjadi pedagang di pasar tradisional merupakan alternatif pekerjaan di tengah banyaknya pengangguran di Indonesia. Masih tahun 2013. Pengelolaan sampah merupakan bagian dari sanitasi pasar, usaha pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh sampah yang erat hubungannya dengan timbul atau merebaknya suatu penyakit. Pengelolaan sampah ini bila dilakukan dan diolah dapat menjadi barang bernilai ekonomis, terlebih bila manajemen pengelolaan menggunakan teknologi pengelolaan yang baik. Investasi di pengelolaan sampah dapat bermanfaat dalam meningkatkan kelestarian lingkungan, menyerap tenaga kerja, dan menambah penghasilan bagi peningkatan kesejahteraan para pengelolaannya. Berikutnya yaitu faktor pengelolaan. Yang pertama ada jumlah pembeli dan pedagang. Semakin tinggi kegiatan jual beli di pasar, maka semakin banyak pula sampah yang akan dihasilkan. Yang kedua yaitu keadaan sosial ekonomi. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka semakin banyak jumlah pasar yang dibuang setiap harinya dan akan lebih banyak menghasilkan sampah non-organik. Yang terakhir yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah karena pemakaian bahan baku yang semakin bervariasi. Cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam dapat mempengaruhi jumlah dan jenis sampahnya. Berikut adalah pasar yang dapat melakukan pengelolaan sampah organik, yaitu Pasar Sampangan Baru.
terletak di Jalan Monareh Raya, Semarang yang berjarak kurang lebih 4,5 km dari kampus UNES Sekaran, Gunung Pati, Semarang. Pasar ini merupakan relasi pindahan dari pasar Sampangan lama yang diubah peruntukannya sebagai ruang terbuka atau taman, dan pasar tradisional yang dibangun semi modern ini terdiri dari 3 lantai dan lantai dasar. Lantai dasar digunakan untuk sayur mayur, lantai 1 untuk pedagang pakaian dan atau kelontong, lantai 2 untuk pedagang daging dan kelontong. Yang terakhir yaitu lantai ketiga direncanakan untuk tempat kuliner dan kantor pasar. Berikut adalah langkah-langkah yang diterapkan di Pasar Sampangan dalam mengelola sampah organik, yaitu yang pertama, sosialisasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait. Yang kedua, pembuatan rumah kompos, pengadaan alat dan bahan. Yang ketiga, pemilahan sampah organik dan non-organik. Yang keempat, pembuatan pupuk kompos, dan yang kelima yaitu pemasaran. Dimulai dari yang pertama, yaitu sosialisasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait. Jadi yang pertama-tama kita harus berkoordinasi dengan Kepala Pasar, Ketua Persatuan Perdagangan, Ketua KSM, dan Kepala Dinas Pasar Kota untuk memberitahu informasi rencana kegiatan. Koordinasi dilakukan untuk membantu pelaksanaan program pasar agar lebih bersih dan mendapat dukungan. Yang kedua yaitu pembuatan rumah kompos, pengadaan alat dan bahan. Rumah tempat pembuatan kompos dapat dibangun dengan ukuran 7x2 meter dan dibagi menjadi 3 sekat. Ruang pertama digunakan untuk kompos, ruang kedua dan ketiga digunakan untuk tempat peralatan dan hasil kompos. Peralatan yang digunakan meliputi alat pencacah sampah, sekop, gembor, sapu, cetok, dan alat penggaruk. Bahan-bahan yang digunakan meliputi sampah organik, larutan mikroba atau IM4, air, kayu, dan anyaman bambu untuk alas sampah yang telah dicacah. Yang ketiga yaitu pemilahan sampah organik dan non-organik. Sampah organik yang dihasilkan berupa sisa sayur yang sudah tidak laku dan tidak layak untuk dijual atau digunakan kembali. Jumlah yang diperoleh pasti akan berbeda-beda di setiap pasar, namun biasanya di hari Minggu dan saat hujan turun, sampah organik yang dihasilkan akan lebih banyak karena tidak dapat terjual dan busuk. Selanjutnya, sampah akan diangkut dengan troli untuk diproses lebih lanjut. Yang keempat yaitu pembuatan pupuk kompos. Yang pertama, sampah yang telah terkumpul di rumah kompos akan dicacah di atas anyaman bambu. Dan bagian bawah anyaman bambu diberi paving untuk ruang air, hasil pengomposan, dan mengalir ke saluran limbah cair. Yang kedua yaitu setelah dicacah, kemudian diberi cairan starter IM4 yang mengandung mikroba, kemudian diinkubasi selama kurang lebih 12 hingga 14 hari dan dilakukan pengadukan setiap harinya. Volume sampah akan menyusut 1/3 dari volume awalnya. Selama proses pembusukan akan menghasilkan limbah cair dan akan ditampung dalam tong yang dipendam dalam tanah. Limbah cair dapat digunakan kembali sebagai starter mikroba pengganti M4. Namun harus diberi gula pasir dan air cucian beras supaya mikrobanya aktif. Setelah menunggu 12 hingga 14 hari, kompos yang telah matang akan berwarna coklat kehitaman. Namun masih dilakukan proses pengeringan selama 1 hingga 2 hari. Untuk kompos yang berukuran besar akan dicacah kembali dengan mesin lalu dilakukan penyaringan sebelum di-packing. Yang terakhir yaitu pemasaran. Hasil kompos akan dimasukkan ke dalam plastik dan dihargai kurang lebih Rp5.000 dan panen kompos dapat dilakukan 2 hingga 3 kali dalam 1 bulan. Dalam 1 kali panen menghasilkan 30 hingga 40 kantong dan berat per kantong yaitu 2 kg. Selain memanfaatkan limbah, pengelolaan ini juga membantu perekonomian pasar. Berikutnya yaitu ada kegiatan yang dapat membantu dalam pengelolaan. Yang pertama adalah kebiasaan mengumpulkan sampah dagang, yaitu kebiasaan mengumpulkan sampah dagangan. Mendisiplinkan diri dengan menjalankan peraturan yang telah diterapkan oleh pasar atau semacamnya dan mengumpulkan sampah-sampah dagangan dalam suatu wadah agar mempermudah dalam pengangkutan. Yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya dapat mencegah bau yang tidak sedap dan menjaga kondisi kebersihan sekitar kios tempat perdagangan dari sampah agar terlihat lebih rapi dan indah. Berikut adalah kesimpulan yang
dapat diambil, yaitu pengelolaan sampah pasar tradisional dilakukan karena sampah pasar yang dihasilkan sangat berhubungan dengan timbul atau merebaknya suatu penyakit. Terdapat faktor yang mempengaruhi pengelolaan, yaitu jumlah pembeli dan pedagang, keadaan sosial ekonomi, dan kemajuan teknologi. Sedangkan untuk cara pengolahan yang berada di Pasar Sampangan Baru Semarang, yang pertama yaitu sosialisasi dan koordinasi dengan semua pihak. Berikutnya yaitu pembuatan rumah kompos, pengadaan alat dan bahan. Yang ketiga yaitu pemilahan sampah organik dan non-organik. Yang keempat, pembuatan pupuk kompos. Dan yang kelima yaitu pemasaran. Jika pengelolaan dilakukan, maka dapat merubah nilai dari suatu sampah tersebut dan bisa menjadi investasi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.